Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang morfofonemik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama saya sendiri, Arini Ika Ramadanti dengan nomor NIM 20 10 22 10 12, dan yang kedua Bulkis Banawati Reswari dengan nomor NIM 20 10 22 10 17. Untuk materi yang pertama, saya persilakan kepada Bulkis. Di sini kami akan membahas tentang morfofonemik, terdiri dari pengertian morfofonemik, proses morfofonemik, dan morfofonemik dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengertian morfofonemik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Nelson Francis, Sumadi, Samsuri, Zainal Arifin, dan Zunaya, serta Abdul Jair. Menurut Nelson Francis, morfofonemik adalah morfofonemik mempelajari variasi-variasi yang tampak pada struktur fonemik alomorf sebagai akibat pengelompokan menjadi kata. Dalam bukunya Ahmad Slamet tahun 1982 halaman 69. Menurut Sumadi, morfofonemik adalah studi tentang perubahan-perubahan fonem yang disebabkan hubungan dua morfem atau lebih serta pemberian tanda-tandanya. Menurut Samsuri, morfofonemik adalah perubahan fonem yang terjadi akibat bertemunya morfem yang satu dengan morfem lainnya. Menurut Zainal Arifin dan Zunaya, morfofonemik ialah proses perubahannya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan. Serta menurut Abdul Jair, morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi. Nah, dapat disimpulkan dari pendapat beberapa ahli, morfofonemik adalah cabang linguistik yang menelaah perubahan fonem akibat pertemuan atau hubungan morfem dengan morfem lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arini. Selanjutnya adalah proses morfofonemik. Nah, di dalam proses morfofonemik ini, yaitu yang pertama, proses perubahan fonem, yang kedua, proses penambahan fonem, dan yang ketiga adalah proses penghilangan fonem. Untuk yang pertama adalah proses perubahan fonem. Nah, proses perubahan fonem merupakan perubahan suatu fonem pada morfem akibat bertemu dengan morfem lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah fonem N pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem N, M apabila bertemu dengan morfem-morfem yang diawali dengan fonem pen di tiga adalah fonem N pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem N apabila bertemu dengan morfem fonem S, C, dan J. Misalnya, morfem men ditambahkan dengan sapu menjadi menyapu. Kemudian morfem pen ditambah dengan sapu menjadi penyapu. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah fonem N pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem eng atau NG apabila bertemu dengan morfem yang diawali dengan fonem K, G, KH, H, serta morfem men ditambahkan dengan gempur
menjadi menggempur. Contoh selanjutnya adalah fonem R pada morfem ber dan per akan berubah menjadi fonem L apabila bertemu dengan morfem-morfem seperti ajar. Misalnya, morfem ber ditambahkan dengan ajar menjadi belajar. Kemudian morfem per ditambahkan dengan ajar menjadi pelajar. Kemudian contoh yang terakhir, fonem glotal akan berubah menjadi fonem K akibat bertemu dengan morfem ke-an. Misalnya, morfem ke-an ditambahkan dengan duduk menjadi kedudukan. Kemudian, yang kedua adalah proses penambahan fonem. Nah, proses penambahan fonem ini merupakan sebuah proses penambahan fonem pada suatu morfem akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem yang lainnya. Biasanya fonem yang ditambahkan yaitu fonem e. Jadi morfem men akan berubah menjadi menge dan morfem pen berubah menjadi penge. Misalnya, morfem pen ditambahkan dengan cat akan mengecat. Kemudian yang morfem pen ditambahkan dengan cat menjadi pengecat. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, proses penghilangan fonem. Nah, proses penghilangan fonem ini merupakan hilangnya sebuah fonem akibat adanya pertemuan dengan sebuah morfem dengan morfem yang lain. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama, hilangnya fonem N pada morfem men dan pen akibat yang berawalan fonem L, R, Y, dan W serta nasal. Misalnya, morfem men ditambahkan dengan lerai menjadi melerai. Kemudian morfem pen ditambah dengan lupa menjadi pelupa. Kemudian yang kedua, hilangnya fonem R pada morfem ber, per, dan ter. Terjadi akibat bertemunya dengan bentuk dasar yang berawalan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan ER. Misalnya, morfem ber ditambah dengan rapat menjadi berapat. Kemudian morfem per ditambah dengan ragakan menjadi peragakan. Kemudian yang ketiga, fonem-fonem P, T, S, K pada awal morfem hilang akibat bertemu morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem-fonem tersebut. Misalnya, morfem men ditambahkan dengan paksa menjadi memaksa. Kemudian morfem pen ditambah dengan paksa menjadi pemaksa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bulkis. Selanjutnya yaitu morfofonemik dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Morfofonemik dalam pembentukan kata bahasa Indonesia terutama terjadi dalam proses afiksasi. Menurut Syar Abdul, morfofonemik dalam pembentukan bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 6, yaitu prefiksasi ber, prefiksasi me, prefiksasi pe, dan konfiksasi pe-an, prefiksasi per dan konfiksasi per-an, surfiksasi an, serta prefiksasi ter. Yang pertama yaitu prefiksasi ber. Prefiksasi ber ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, pelepasan fonem R pada prefiks ber itu terjadi apabila bentuk dasar ragam diimbuhi dengan fonem R. Contohnya, ber ditambah fonem ragam menjadi beragam. Kemudian yang kedua, perubahan fonem R pada prefiks ber menjadi fonem L. Terjadi apabila bentuk dasar akarnya fonem ajar. Misalnya, ber ditambah fonem ajar menjadi belajar.
Yang ketiga, pengekalan fonem R pada prefiks ber tetap menjadi R apabila bentuk dasarnya bukan ada pada dua contoh yang telah saya jelaskan. Contohnya, ber ditambah fonem lari menjadi berlari. Yang kedua, prefiksasi me. Morfofonemik dalam proses pengimbuhan dengan prefiks me menurut Abdul Jar ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu pengekalan fonem. Terjadi apabila bentuk dasarnya diawali dengan konsonan R, L, W, Y, M, N, Ng, dan NY. Contohnya, me ditambah fonem rawat menjadi merawat. Yang kedua yaitu penambahan fonem. Adalah penambahan fonem nasal M, N, Ng, dan nge. Nah, penambahan fonem nasal M terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan konsonan B dan F. Contohnya, me ditambah fonem fitnah menjadi memfitnah. Kemudian, penambahan fonem nasal N terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan konsonan D. Contoh, me ditambah fonem dapat menjadi mendapat. Penambahan fonem nasal ang terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan konsonan G, H, KH, A, L, U, E, O. Contohnya, me ditambah fonem goda menjadi menggoda. Kemudian penambahan fonem nasal nge terjadi apabila bentuk dasarnya hanya terdiri dari suku kata. Contohnya, me ditambah fonem cap menjadi mengecap. Yang ketiga yaitu peluluhan fonem terjadi apabila prefiks me diimbui pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan bersuara S, K, P, dan T. Nah, contohnya me ditambah fonem sikat menjadi mengikat. Kemudian yang ketiga prefiksasi pe dan konfiksasi pean. Menurut Abdul Jar menyebutkan morfofonemik dalam proses pengimbuhan prefiks pe dan konfiks pean sama dengan morfofonemik yang terjadi dalam proses pengimbuhan dengan me, yaitu terdapat 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengekalan fonem. Terjadi apabila bentuk dasarnya diawali dengan konsonan R, L, Y, M, N, Ng, dan NY. Contohnya, pe ditambah fonem latih menjadi pelatih, pelatihan. Yang kedua yaitu penambahan fonem. Penambahan fonem nasal M, N, Ng, dan nge antara prefiks dan bentuk dasar. Penambahan fonem M terjadi apabila bentuk dasarnya diawali dengan konsonan B. Contohnya, pe ditambah fonem baca menjadi pembaca. Kemudian yang ketiga yaitu peluluhan fonem. Apabila prefiks pe diimbui pada bentuk dasar yang diawali dengan konsonan bersuara S, K, P, dan T. Contohnya, pe ditambah fonem saring menjadi penyaring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arini. Kemudian yang keempat adalah prefiksasi per-an. Yang keempat prefiksasi per dan konfiksasi per-an. Nah, morfofonemik dalam pengimbuhan prefiks per dan konfiks per-an terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pelepasan fonem R terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem R. Contohnya, per ditambahkan dengan ringan menjadi peringan. Kemudian yang kedua, perubahan fonem R menjadi L terjadi apabila bentuk dasarnya berupa kata ajar. Contohnya, per ditambahkan dengan ajar menjadi pelajar. Yang ketiga, pengekalan fonem. R terjadi apabila bentuk dasarnya bukan yang telah disebutkan dari nomor 1 dan nomor 2. Contohnya, per ditambahkan dengan kaya menjadi perkaya.
fonemik di dua, yaitu yang pertama pemunculan fonem. Terdapat 3 macam fonem yang dimunculkan dalam pengimbuhan ini, yaitu fonem W, Y, dan juga fonem glotal. Contohnya, pandu ditambah dengan an menjadi panduan. Kemudian yang kedua, penggeseran fonem terjadi apabila sufiks an diimbuhkan pada bentuk dasar yang berakhir dengan sebuah konsonan. Contohnya, jawab ditambah dengan an menjadi jawaban. Kemudian yang keenam adalah prefiksasi ter. Morfofonemik dalam proses pengimbuhan dengan prefiks ter, menurut Abdul Chair, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pelepasan fonem dapat terjadi apabila prefiks ter diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan R. Contohnya, ter ditambah dengan rasa menjadi terasa. Kemudian yang kedua, perubahan fonem R pada prefiks ter menjadi fonem L pada kata anjur. Contohnya, ter ditambahkan dengan anjur menjadi telanjur. Kemudian yang terakhir, pengekalan fonem R pada prefiks ter tetap menjadi R apabila prefiks ter diimbuhkan pada kata dasar selain yang terdapat pada contoh pertama dan kedua. Contohnya adalah ter ditambahkan dengan lempar menjadi terlempar. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon di hari ini sinyalnya ngapdat. Sepertinya sinyalnya hari ini ngadat. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.